Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, tetap apalagi diberikan kelancaran ya dalam setiap urusannya. Oke, selamat berpuasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Di video kali ini gue mau bahas dashboard atau tampilan baru Brandapai ya. Ini jujur aja, kalau misalkan dibaca sepintas ini terbilang sepele ya gitu. Tapi ada maksud tertentu dari core team gitu loh. Ada maksud tertentu, bukan hanya gitu loh yang tersurat, tapi ada yang tersirat yang ingin core team sampaikan. Oke, makanya gua nggak bisa tuh baca cuman sepintas aja apa maksudnya ini. Nah, itu yang bakal gue bahas di sini. Oke, langsung aja ya. Ini, bagikan kisah Anda sebagai kelanjutan dari tema hari Pai, What Do for Pai gitu. Postkan video berdurasi 10 detik dengan tagar What Do for Pai di Twitter, Facebook, atau Instagram untuk menunjukkan kontribusi Anda pada jaringan Pai. Kami dapat menampilkan Anda dalam video Pai yang akan datang. Lihat pengumuman hari Pai baru-baru ini untuk mendapatkan inspirasi dan pelajari tentang apa yang dapat dilakukan setiap orang untuk mendekatkan kita ke jaringan terbuka. Oke? Bakal gue bahas di sini. Kalau dibaca sepintas mah nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, ini luar biasa maknanya ya. Seperti biasa gue suka menelisik makna yang terkandung di balik kata. Oke, maksudnya apa sih? Kenapa sih core team membuat kata-kata seperti ini, atau menyuruh kita atau menghimbau kepada kita atau meminta pioner untuk membuat video berdurasi 10 detik. Itu kan, itu untuk apa? Nah, di sini bakal gue bahas ya. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini dikatakan menunjukkan kontribusi Anda. Oke. Nah, itu salah satunya loh, kontribusi Anda, biar core team tahu. Tapi ternyata ini menurut gua nih ya, maksud dari core team mah sudah tahu gitu, walaupun ya memang tidak sepenuhnya, dan core team ingin melihat jelas gitu loh, ingin melihat jelas dari mana sajalah kasarnya, dari negara mana saja, dari daerah mana saja pioner itu, komunitas Pai itu gitu kan. Gak cuma nih, ini yang penting, gak cuma tertera angkanya saja. Kita tahu Pai Network ini 40 juta pengguna lebih ya, sampai 35 juta, pokoknya juta-jutaan lah gitu. Nah, core team bilang seperti ini maksudnya pengen tahu apa? Ya pengen tahu orang-orangnya gitu loh, wujudnya. Katanya ntar gini loh, takutnya nih, khawatirnya ya, katanya penggunanya banyak gitu kan. Ini kalau misalkan ada yang nyinyir gitu kan, katanya penggunanya banyak sampai 30 jutaan lebih, 40 jutaan lebih. Mana kok nggak kelihatan? Nah, barangkali gitu kan, dengan cara seperti ini gitu, core team meminta kita untuk berkontribusi gitu kan, mengirimkan video berdurasi 10 detik. Itu salah satunya untuk menunjukkan kepada dunia gitu loh, bahwasanya komunitas Pai itu benar-benar ada gitu loh ya. Itu baru sedikit, itu belum seberapa. Maka ini kita lanjut ya. Ini yang lebih dalam lagi, yang lebih penting lagi. Maksud dari core team itu bukan cuman kontribusi gitu loh, tapi ada sesuatu yang tidak core team langsung katakan di sini gitu kan. Kalau bahasa gue yang tadi sempat mikir-mikir sebelum bikin video tuh, dashboard ini ternyata semacam santan lah gitu loh, saripati dari informasi gitu. Jadi bener-bener sedikit tapi kental, tapi lezat gitu kan. Itu beda lah ya, santan sama yang belum dibuat santan gitu. Jadi padat intinya gitu loh. Yang disampaikan core team itu selalu padat kalau di dashboard itu. Oke.
kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam ya, yaitu yang pertama tadi soal kontribusi. Nah yang kedua nih, yang menurut gue ya, ini versi mengadun aja lah gitu. Ini yang bukan nggak kalah penting ya, justru menurut gue ini yang paling penting gitu. Apa itu? Yaitu ya, itu sebagai daya tarik untuk perusahaan-perusahaan besar, atau daya tarik untuk para investor, para vendor atau elit global gitu loh. Bahwasanya gitu, dengan terlihatnya banyak besar gitu kan komunitas pi itu gitu, komunitas pi besar, nah otomatis kan bakal tertarik gitu kan, bakal tertarik dan besar kemungkinan jadinya berminat untuk gabung. Ya sekarang gini aja, nggak usah jauh-jauh, contoh gua misalkan nih dagang ya kan, dagang, di sana ada acara loh, acara apa tuh? Itu kan ya apa namanya, karnaval misalkan gitu kan, lu mau dagang nggak gitu? Ya udah ayo. Nah katanya ini apa, bakal dihadiri 8.000 penonton kayak gitu. Itu kan cuma baru angka saja ya kan. Nah yang dibutuhkan sama core team itu bener-bener wujud orangnya gitu kan. Nah sehingga apa, sehingga gua nih yang misalkan sebagai pedagang atau developer gitu kan, itu akan tertarik untuk datang gitu loh, datang ke Pi Network gitu kan, atau ke acara atau ke proyek ya Pi Network ini. Karena apa? Ya karena masanya banyak, barang dagangan pasti laku. Itu loh penting ya. Jadi dalam sebuah bisnis gitu kan, atau bisa dikatakan sistem ekonomi lah ya. Mungkin barangkali mohon maaf nih kalau ada yang apa dosen atau yang jurusan ekonomi, kalau gua salah ucap ya tolong diluruskan lah. Kalau tidak salah, gue pernah ngobrol sama seorang teman sekaligus saudara lah yang di Bandung ya kan. Itu beliau mengatakan seperti ini. Beliau dosen ya gitu. Jadi bilang gini, dalam sebuah sistem ekonomi atau bisnis, itu yang paling pertama itu yang melejit itu nama, atau yang melangit, atau yang ada di atas, atau yang tinggi, atau yang besar, itu nama gitu loh. Karena apa? Karena ketika nama kita sudah tinggi, sudah di atas gitu, maka semua orang kan melihat, luar biasa nih ya. Nah, kita ambil contoh. Ini gue nggak di endorse nih ya. Nah, gue sebutkan lah simpelnya, gue ada air gelasan Aqua misalkan, ada Lepios, ada Anita ya kan. Nah kalau misalkan nih, misalkan yang biasa stay di channel Mengadun main nih ke rumah nih gitu kan. Nah ketika misalkan tersedia air gelasan mineral gitu kan ya, ada Aqua, Lepios, terus apalagi Anita, banyak lah ya gitu. Itu gue rahasiakan gitu kan, gue rahasiakan dalam artian pengen tahu nih ya kan, Pioneer bakal ngambil yang mana nih ya kan. Dan gue yakin itu dari satu dus itu kan, Lepios, Anita dan Aqua, itu gue yakin Aqua yang bakal habis lebih dulu gitu. Karena apa? Ya karena Aqua sudah punya nama, Aqua sudah tinggi. Nah maksudnya apa? Ketika Aqua menurunkan brand atau produk gitu kan, dalam bentuk itu maaf ya kan, air botol kemasan gitu kan. Nah itu terus apa namanya, dulu nggak ada galon, tapi ketika ada air galon Aqua ya laris juga, ada yang gelasan ya laris juga. Karena apa? Orang nggak ngelihat kemasannya gitu loh, orang ngelihat ke harganya. Orang ngelihat ke namanya, kualitas dan kuantitasnya sudah benar-benar dipercaya. Nah balik ke Pi gitu ya, Pi Network sama seperti itu. Ketika nantinya itu Pi Network sudah benar-benar kontribusi para pioner dikumpulkan ya kan, dan ramailah dipiralkan gitu kan, atau bisa dikatakan jadi sorotan di berbagai negara. Wih luar biasa nih, besar banget nih komunitas Pi gitu kan. Nah itu akan memancing gitu loh perusahaan-perusahaan raksasa atau utilitas yang baru untuk bergabung dengan Pi. Karena apa? Karena ada kepercayaan. Oh iya, ternyata komunitasnya besar banget ya,
Ternyata pioner tuh di mana-mana. Nah itu sehingga kalau misalkan developer, vendor atau investor yang gabung, mau apapun di sana udah pasti gak bakal rugi. Nah itu yang penting ya. Ini lanjut, oke. Yang tadi kontribusi, yang kedua yaitu soal daya tarik ya. Nah terus kita lanjutkan lagi ya bahasanya. Jaringan Pi, mana ini? Anda mana sih menunjukkan kontribusi Anda pada jaringan Pi? Kami dapat menampilkan Anda dalam video Pi yang akan datang. Ini dalam video Pi yang akan datang maksudnya seperti ini. Mungkin ya, gue sih kan namanya juga asumsi, cuman pembahasan aja gitu kan, tapi bisa jadi benar gitu. Jadi video-video pioner komunitas yang berdurasi 10 detik dikatakan sama core team di sini, yaitu kami dapat menampilkan Anda dalam video Pi Network yang akan datang. Nah, mungkin maksudnya jadi semua video yang sudah disetorkan itu ya, itu loh, itu baik ke Twitter, Facebook, Instagram itu. Nah itu dikolek gitu loh, dikolek atau di apa namanya ya, dikumpulkan gitu loh, dikumpulkan dan akan dijadikan satu gitu. Nantinya di video yang akan ditayangkan langsung sama core team. Video Pi di sini dikatakan ya yang akan datang. Nah di sini core team tidak menyebutkan waktunya kapannya. Mungkin kalau sekiranya dirasa sudah cukup ya kan. Nah, tadi gue sempat kepikir juga gini. Jadi kalau misalkan ada yang ingin membuat video nih, alangkah baiknya ya kan. Alangkah baiknya nih, di atas videonya tuh kan ada apa disebutnya ya, semacam emoji atau gambar bendera. Nah bagusnya tuh kalau misalkan yang dari Indonesia ya pakai bendera Indonesia, yang dari Malaysia pakai bendera Malaysia, India dan sebagainya ya. Nah itu untuk menunjukkan gitu loh kepada core team, kepada semua bahwasanya kami loh dari negara A, kami loh dari negara B gitu ya. Dan di sini, nah ini makanya gue bahas lebih dalam tuh seperti itu biar tidak ada yang salah paham gitu kan. Nah ini core team tidak menyebutkan apakah itu individu itu kan berpihak perorangan gitu kan, atau secara global atau secara rame-rame. Core team tidak menyebutkan batas pengiriman videonya itu apa harus lebih dari 2 orang, tidak. Itu terserah pokoknya. Mau gue beberapa waktu lalu udah sempet sih ada yang dari Mesir ya kan bikin video. Ya saya halau lah intinya gitu kan, melambaikan tangan gitu. Ya 10 detik gak usah lama-lama. Nah itu ada yang 1 orang silakan, 2 orang, 3 orang dan maupun selapangan. Itu lebih bagus lagi malah ya. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Terus kita lanjut. Dilihat pengumuman ini. Lihat pengumuman hari Pi baru-baru ini untuk mendapatkan inspirasi dan pelajari tentang apa yang dapat dilakukan setiap orang untuk mendekatkan kita ke jaringan terbuka. Nah, ini gue bahas juga ya. Maksudnya apa? Jadi kita diminta mempelajari ya ini yang setengah gua bahas ini gitu loh. Yang sedang kita bahas ini kan ini mempelajari gitu. Itu kita mempelajari bisa dikatakan apa ya? Ya apa yang disampaikan sama core team gitu supaya jadi inspirasi katanya setiap orang. Jadi terus di sini dikatakan juga pelajari tentang apa yang dapat dilakukan setiap orang. Nah, maksudnya ya kan ada yang memberikan kontribusi di P-browser, ada yang memberikan kontribusi di secara membuat video gitu loh. Nah ini dikatakan katanya untuk mendekatkan kita ke jaringan terbuka. Ya ini yang tadi gue bilang, kalau misalkan komunitas Pi Network gak cuman angka gitu loh, gak cuman apa disebutnya ya notifikasi atau pengumuman banyaknya pengguna gitu kan, 30 juta, 40 juta, nggak cuman itu, tapi terlihat jelas orang-orangnya gitu ya, bukan robot, bukan akun palsu. Nah itu akan menjadi daya tarik gitu.
gitu intinya ya, untuk semua utilitas yang ingin bergabung atau barangkali yang belum percaya sama Pi gitu, sehingga nantinya akan banyak utilitas yang bergabung. Oke, ini dikasih waktu 90 hari ya, gue ingatkan lagi tuh utilitas tuh, kalau misalkan mau gabung, mau siapapun itulah terserah gitu kan ya. Nggak tahu gue kalau misalkan ada perpanjangan, nggak tahu, itu informasi sementara. Di testnetnya itu 90 hari lah, 3 bulanan lah ya. Nah itu kalau misalkan nantinya sudah rampung, terus utilitas makin banyak yang bergabung karena tertarik gitu loh. Maksud dari ini ya itu kan yang disampaikan Kortim, ya udah kita semakin dekat ke mainnet terbuka gitu ya, bisa dipahami ya maksudnya. Oke. Ini karena tadi pembahasannya panjang lebar, barangkali aja ribet banget pembahasannya tuh. Oke, bakal gue simpulkan itu ya. Nah yang pertama, ini belum selesai video ya. Yang pertama nanti akan ada tutorialnya juga. Yang pertama aja di berapa kali dah gue ngomong. Yang pertama itu masalah kontribusi supaya satu, Kortim tahu, dan tapi yang paling penting itu orang-orang di dunia yang khususnya developer, investor, vendor gitu juga tahu sama kita pioner keberadaannya itu. Terus yang kedua itu nantinya video akan ditayangkan di Video Pi nanti gitu ya, dikumpulin lah semua video-video itu. Terus juga diminta mempelajari dashboard ini ya. Terus apa namanya, pengumuman hari Pi dan baru-baru ini informasi lah intinya kita terus ikuti gitu kan. Nah sehingga katanya kalau misalkan semuanya bisa terjadi, kita akan semakin dekat dengan open mainnet. Oke, kita lanjut. Ini dari Pi Network Kortim ya. Nah, di sini, pelopor, inilah kesempatan Anda untuk memamerkan kontribusi Pi Anda. Kami semua bekerja untuk membangun jaringan Pi bersama. Beritahu kami apa yang Anda lakukan untuk Pi dengan menandai video berdurasi 10 detik dengan tagar what do for Pi tentang bagaimana Anda berkontribusi untuk mengembangkan jaringan dan membangun ekosistem. Nah, ini jelas ya, gitu loh. Jadi kita diminta untuk atau apa namanya dihimbau atau diperingatkan gitu ya, seperti itu. Sebenarnya ini udah lama, tapi diingatkan lagi mungkin sama Kortim masalah tagar ini gitu kan. Nah ini dikatakan jelas yang seperti gue bilang tadi, yaitu untuk mengembangkan jaringan dan membangun ekosistem ya. Jadi ya kita tahulah jaringan Pi sudah luas gitu kan, sampai kemarin terakhir dikatakan 230 negara lebih gitu loh jaringan Pi gitu. Nah cuma itu kan hanya angka yang gue bilang tadi, tapi Kortim dan yang lainnya barangkali butuh pengen ngelihat lebih jelas gitu. Karena gini loh, barangkali ya ada istilah bahasanya ini dari guru gua ya, ada itu, melihat itu lebih meyakinkan daripada mendengar itu. Jadi kalau misalkan denger Pi Network gini-gini itu mah masih ragu orang bisa-bisa, tapi kalau sudah ngelihat, oh iya ternyata komunitasnya besar gitu loh itu, terus apa namanya bener-bener penggunanya banyak, nah itu bisa lebih meyakinkan ya, kalau kata guru sekaligus orang tua gua seperti itu gitu. Nah terus di sini ada rules ya, ada rules di sini. Ternyata kita bisa langsung ngirim videonya itu. Nah ini tadi gue udah sempat tutorial, nanti akan diarahkan ke sini. Buka dengan terserah mau pakai browser apa. Tadi gue pakai pilih Chrome ya. Nah terus setelah itu diarahkan, ternyata masuknya ke Twitter Kortim. Ini yang tadi Kortim bilang, jadi kirim ke apa namanya Twitter, baik itu Facebook gitu kan atau Instagram ya. Nih ternyata ke sini larinya gitu. Nah tadi sempat gua lihat itu Kortim bilang seperti ini, kampanye what do for Pi berlanjut katanya, sampai bilang kampanye loh.
Seperti yang disebutkan dalam pengumuman layar utama Pi. Kirimkan video 10 detik Anda tentang bagaimana Anda berkontribusi pada Pi. Oke, pengajuan bisa sesingkat dan semanis. Saya berbagi dengan Pi, atau Pi dengan siapalah gitu kan, jumlah teman berapa banyak, atau saya telah memvalidasi. Jadi itu caption lah, anggaplah ya seperti itu ya. Itu captionnya terserah. Yang gue bilang tadi, kalau bisa mah disarankan ya ini mah buat apa, yel-yel lah gitu ya, dicantumkan negara aja sih kalau menurut gua, biar lebih bisa terlihat gitu loh dari negara mana saja, seperti itu ya. Oke, gua mau lanjut ke video yang kedua nih. Ini kan khusus pembahasan masalah dashboard gitu ya. Nanti yang video yang kedua nih masalah informasi ya, ada informasi apa aja, pokoknya bakal seru lah. Oke, udah, gue lanjut dulu ya di video yang kedua. Dicek aja langsung nanti di channel Mang Adun. Itu kalau misalkan nggak lewat di apa beranda YouTube-nya, masuk aja ke channel Mang Adun. Di situ banyak udah gue share video ya, bisa dilihat-lihat. Oke, thank you. Gue mau lanjut ke video yang kedua. Yang udah like, comment, subscribe, thank you ya. Bye bye.